Cuman yang jadi masalah itu, jadi ingat Bu, kesembuhan ini yang apa namanya, jarang apa ya ibaratnya ya, kesembuhan itu dua. Yang jelas Allah ya secara ikhtiar kesembuhan, ini aja lah, ikhtiar kesembuhan itu dua. Satu adalah pasien atau marki, yang kedua adalah peruqyah atau terapis ya, atau roti. Kalau mau cepat sembuh, ada percepatan penyembuhan, ini harus dua-duanya ini klop Bu. Jenengan hanya di ruqyah saja, tapi nggak mau ruqyah mandiri, juga lambat penyembuhannya. Ingat, sihir itu selalu ada perbaharuan. Contoh, misalkan ada pasien kena sihir, terus kemudian saya ruqyah, reaksi dia, jinnya keluar, cuman jin ini keluar akan balik ke dukun, dan jinnya akan mengatakan kalau pasien sedang diruqyah. Akhirnya kemudian begitu nanti peruqyahnya pulang, sihir itu akan diperbaharui dan akan balik lagi ke pasien. Nah, tinggal nanti kalau pasiennya dia mau disiplin dalam ruqyah mandiri, diantaranya tadi ya, mendengarkan surah As-Saffat dan ayat kursi sehari 3 kali, pagi, siang, petang. Kemudian setiap habis subuh dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diulang-ulang terus sendaknya 100 kali. Itu yang diajarkan di zikir pagi petang. Atau kalau syukur-syukur bisa lengkap baca zikir pagi petang, maka otomatis ketika sihir itu diperbaharui akan susah masuk ke pasien atau gagal masuk ke pasien. Tapi kalau setelah diruqyah pasiennya leha-leha, aku mari kok, aku bar diruqyah kok, aku sudah reaksi kok, mutah-mutah bahkan sampai kesurupan, mutah-mutah, sudah diselesaikan oleh peruqyah. Habis itu dia nyantai leha-leha, tidak ruqyah mandiri, tidak ada usaha terapi ruqyah mandiri. Begitu nanti sihirnya diperbarui, dikirim lagi masuk. Kan tidak mungkin peruqyah setiap hari datang ke rumahmu, kan tidak mungkin kan, ya wani piro kan itu ya. Maksudnya itu peruqyah itu ya mereka punya aktivitas yang lain. Misalkan saya ini tidak menjadikan ruqyah sebagai pekerjaan. Ya ruqyah itu ya membantu sesama muslim aja, tidak menjadikan sebagai pekerjaan. Makanya kalau ada orang yang tanya, Ustadz tarif ruqyahnya berapa? Saya selalu jawab nggak ada tarif, karena memang itu bukan profesi, itu bukan pekerjaan saya. Saya ada bisnis, saya ada pekerjaan, saya ada kegiatan aktivitas yang lain, yang itu sudah dulu saya tekuni jauh sebelum menjadi peruqyah. Yang sehingga kemudian jadi peruqyah itu ya kayak tambahan kegiatan aja. Dan itu waktunya ya waktu selonggarnya saya. Kalau tidak ada job sehari itu, tidak ada pekerjaan, tidak ada kegiatan, ya sudah, saya pakai buat ngeruqyah orang. Tapi kalau ada, biasanya ntar dulu ya, nunggu waktu longgar. Lah kalau biasanya pasiennya nggak sabar, dia cari peruqyah yang lain, ya enggak apa-apa. Oh itu bukan pekerjaan saya gitu ya. Lah karena saya menyadari waktu saya terbatas, apalagi kalau main di dadaan, itu tidak bisa saya. Ustadz, hari ini ya langsung ke rumah saya ngeruqyah, ya Allah. Ya, tidak bisa. Kalau mau manggil peruqyah yang lain silahkan. Ya. Lah karena saya menyadari waktunya tidak banyak, ya saya menyadari waktu tidak banyak, yang sehingga saya bikin kelas intensif ini
supaya saya bisa membagikan semua ilmu tentang dunia alam jin dan sihir tanpa ada yang saya tutup-tutupi. Bahkan sampai teknisnya saya sampaikan kemarin ya, pesugihan itu kan saya sebutkan semua itu. Pesugihan di Jawa itu apa saja, itu saya sebutkan semuanya. Artinya nggak ada yang saya tutup-tutupi. Terus kemudian cara terapinya bagaimana, ciri-ciri orangnya bagaimana dan sebagainya. Supaya kemudian jamaah tahu dan bisa terapi ruqyah mandiri. Nanti kalau pas ruqyah mandiri itu ada apa-apa, konsultasikan ke saya, nanti saya akan bimbing via WA, dan kalau nanti saya merasa butuh perlu dibantu, saya langsung turun tangan, ya saya akan sediakan waktu untuk meruqyah. Enak seperti itu. Sekali lagi, itu bukan pekerjaan saya. Tetapi ya karena Allah mudahkan saya untuk bisa belajar, akhirnya kemudian ya sembari menjadi praktisi peruqyah. Kan lucu ya, ngajari ruqyah tapi bukan praktisi, kan lucu. Harus jadi praktisi. Itu jamaah. Jadi saya mohon maaf kalau ada jamaah yang kemudian minta saya ngeruqyah tapi harus agak lama nunggu waktunya ya, karena tadi banyak kesibukan. Tapi dan saya belum punya tim ya, karena belum punya tim ya berarti kan saya aja yang meruqyah ya. Jadi tadi nah ini mohon untuk bisa dimaklumi. Tapi biasanya saya selalu sarankan, ini saya ada madu ruqyah, ini saya ada air ruqyah, ini saya ada garam ruqyah, cobalah pakai itu dulu sembari nunggu waktu saya untuk datang. Insya Allah seperti itulah. Paham ya? Jadi harus ada kerjasama antara pasien dan terapis atau peruqyahnya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah nanti akan ada gejala-gejalanya. Biasanya kalau tahap pertama itu dia akan kesurupan. Tahap pertama tadi dia akan kesurupan. Tapi kalau yang tahap kedua itu biasanya hanya merasakan pusing, gemetar, pusing berat ya, gemetar, dan ada rasa pengen berontak. Berontak itu teriak-teriak biasanya ya, teriak-teriak, hanya itu saja. Dan setelah pengobatan si pasien tetap terapi ruqyah mandiri ya, zikir pagi petang dan baca Quran tiap hari, kemudian menjaga sholat 5 waktunya minimal, syukur-syukur berjamaah. Terus kemudian apa? Jangan dengerin musik. Ya, jangan dengerin musik. Jangan kasih wasilah kepada jin untuk masuk ke dalam tubuh kita. Bisa jadi lewat telinga karena sering mendengarkan musik ya. Kemudian apa? Berwudu sebelum tidur, dan jangan lupa zikir yang disunahkan sebelum tidur ya. Jadi tangannya kayak gini, tangannya kayak berdoa, kemudian bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul, tiupkan, kemudian diusapkan dari kepala sampai kaki. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Jangan lupa doanya, Bismillah Allahumma barik lana fima rozaqna. Doa makan ya. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh setiap hari, jangan lupa baca Quran walaupun hanya 1 muka. Di sini kan sudah ada tuh one day one juice ya. Ya kalau one day one juice keberatan ya wes, one day one one ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yasin, shadaqallahul adzim, Allahu akbar ya. Yang kedua sekarang ya, sihir sudah selesai. Ada yang ditanyakan dari sihir dari perceraian? Ya?
Sebetulnya waktu ruqyah mandiri, waktu terapi ruqyah mandiri yang paling bagus itu sebelum subuh, waktu tahajud, ya, sebelum subuh, yang paling bagus. Nah, mesti wedi dah ya. Ya. Ingat Bu, kalau terapi ruqyah mandiri itu sebetulnya malah meminimalisir reaksi. Kalau ruqyah mandiri, kenapa? Karena lisannya ngomong langsung. Tapi beda dengan orang yang diruqyah. Orang yang diruqyah kan dia cuma dengerin. Perlu kiai moco, dia mau dengerin malah sok ngalamun, malah pikirannya kemana-mana. Lah itu yang bikin kesurupan. Itu yang bisa bikin kesurupan. Tapi kalau ruqyah mandiri karena dia sadar dan dia baca langsung, otomatis karena ada kesadaran ya, ketika ada tanda-tanda kesurupan itu dia nggak kasih, dia akan tahan. Contohnya kayak apa ya? Orang kalau mau tindian itu biasanya ada kerasa, betul ya? Orang kalau mau tindian itu mesti kerasa. Nah, sering ya. Kemarin Bu Tuti yang sudah merasakan ruqyah nih, tanya nanti sama Bu Tuti. Kemarin malam saya ruqyah bareng-bareng, tapi jadi Bu Tuti ini beliau pembina di rehabilitasi sosial wanita yang ada di Pajang. Jadi itu mereka para PSK yang kerazia, pang yang kerazia, kemudian orang jalanan itu ya, wanita jalanan itu yang kerazia dikumpulkan di rehabilitasi pelayanan panti pelayanan sosial wanita. Di situ kemarin saya rutin di situ ya Bu Tuti ya, ngisi di hari Kamis. Lah kemarin pada minta praktek ruqyah. Begitu praktek ruqyah reaksinya banyak, luar biasa ya. Nanti panjenengan kalau mau sharing-sharing tanya-tanya Bu Tuti ini kemarin, Masya Allah reaksinya luar biasa. Ya Masya Allah, ada yang nangis, ada yang muntah darah, ada yang muntah-muntah, ada macam-macam ya. Lah kembali ke tadi, intinya kalau ruqyah mandiri itu malah meminimalisir reaksi yang ekstrim karena dia dalam keadaan sadar dan dia bisa menguasai badannya 100%. Kalau ada yang kerasa mau masuk ditolak, kalau mau teriak ditahan ya, tetap lanjutkan bacanya. Nah gitu ya. Ada lagi yang tanya ya? Ya. 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 Saya itu Bu Tuti ini, saya itu masih penasaran Bu. Kemarin Bu Tuti itu kalau saya bacakan ayat sihir kok reaksi. Awalnya saya mengira jin nasab atau jin pecinta. Tapi kemarin pas waktu saya bacakan ayat sihir, jenengan reaksi langsung. Lah apakah ada sihir di situ? Bisa jadi tafrik atau bisa jadi jin nasab. Nah nanti akan saya cek berikutnya. Kan kita ketemu rutin ya hari Kamis di insya Allah nanti. Terus tindian itu ada medis juga atau secara psikologis juga ada. Yaitu ketika badannya istirahat tapi otaknya masih jalan kerja, itu bisa tindian juga. Tapi gangguan jin juga bisa. Karena tadi ada jin yang suka atau ada dari jin nasab atau dari sihir juga bisa. Artinya gangguan tindian karena gangguan jin juga bisa. Makanya untuk meminimalisir itu sebelum tidur laksanakan sunnah. Wudu, doa, dikir-dikir ya, doa. Terus posisi tidur pertama kali itu miring kanan atau kiri? Nah, miring kanan. Turu miring. Ya, miringnya ke kanan. Laksanakan sunnah. Lah nanti setelah awal tidur kanan, setelah sudah pulas mau kiri, mau telentang, mau apa itu ya. Tapi awal tidur itu hadapnya kanan dulu. Nah, insya Allah itu untuk meminimalisir. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Oh ya, monggo. Kaki 1000.
Iya, ya kalau tidak ganggu nggak apa-apa. Karena biasanya kalau yang wujudnya gangguan jin itu hewan-hewan yang menjijikkan atau hewan-hewan yang berbisa. Contoh yang menjijikkan tikus, cicak, kemudian kalajengking, kelabang, ular. Itu yang biasanya hewan-hewan yang dimasuki oleh jin. Hewan-hewan yang sering dimasuki oleh jin. Ya. Biasanya tikus. Ya, biasanya tikus. Terus apa lagi tadi? Kelabang, cicak ya, cicak, tikus, kelabang, ular, kalajengking. Apanya? Lah makanya kalau ada apa namanya? Ya dibunuh lah. Karena bahaya toh. Kalau membahayakan dibunuh. Kalau membahayakan dibunuh.